Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa. Pada perkuliahan kali ini kita akan belajar tentang yang namanya obat tradisional Indonesia. Saya akan share dulu materi pada kali ini. Ya, obat tradisional Indonesia. Yang akan kita bahas di materi kali ini, kita akan membahas tentang pengertian. Kemudian ada juga yang namanya obat tradisional itu memiliki berbagai macam jenis atau penggolongan. Dan yang terakhir, aplikasi penggunaan obat tradisional dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan bahas ini satu persatu. Pendahuluannya, Indonesia itu merupakan negara kepulauan di mana dia memiliki beraneka ragam suku dan juga etnis yang akan kaya sekali suku dan bangsa yang terdapat di suatu negara tersebut akan mewariskan yang namanya budaya dan juga tradisi, termasuk dalam hal pengobatan tradisional yang kebanyakan menggunakan obat-obat dari bahan alam. Sejarahnya bagaimana, Bu? Jadi, oleh karena tadi adanya budaya dan tradisi dalam penggunaan obat-obat tradisional Indonesia, biasanya itu dapat dilihat dari kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh berkembang, terpelihara pada seseorang atau sekelompok masyarakat yang pada akhirnya akan melahirkan suatu budaya. Kebiasaan ini turun-temurun yang berasal dari pengalaman menggunakan obat tradisional seperti itu. Dan pengalaman ini biasanya diperoleh dengan berbagai cara. Yang pertama, karena belum ada tenaga kesehatan, biasanya dia masyarakat akan mulai mencoba-coba sendiri tanaman-tanaman mana misalkan yang cocok untuk mengobati sakit tertentu. Kemudian yang kedua, biasanya tuh sudah tahu dari pendahulu-pendahulunya. Oh, kalau saya sakit ini, saya menggunakan obat ini atau obat tradisional ini. Dan yang terakhir biasanya itu mendapatkan wangsit pada zaman dahulu, atau mereka para masyarakat lebih mengandalkan kemampuan mereka untuk berdoa dan mengharap bahwa Tuhan pencipta alam semesta ini akan memberikan hidayahnya agar dapat menentukan obat-obat mana yang tepat untuk penyakit yang sedang mereka alami. Ini sejarah dari obat tradisional Indonesia. Kemudian, pengertiannya apa? Ada beberapa pengertian yang akan saya jelaskan di sini. Pertama, ada yang namanya obat tradisional Indonesia. Adalah semua bahan atau ramuan bahan berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik atau sediaan tarian atau campuran dari bahan-bahan tersebut secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan secara pengalaman yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Turun-temurunnya berapa generasi sih, Bu? Sebenarnya kalau dikatakan itu sebagai obat tradisional Indonesia, dikatakan obat tradisional Indonesia itu akan memakan waktu kurang lebih selama 3 generasi. Nenek saya menggunakan, orang tua saya menggunakan, dan saya sendiri menggunakan. Itu baru dikatakan obat tradisional Indonesia. Kemudian ada juga yang namanya pengobatan tradisional. Adalah pengobatan atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatannya mengacu pada pengalaman serta keterampilan turun-temurun yang diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian ada lagi istilahnya yang namanya obat tradisional. Obat jadi atau obat yang berbungkus berasal dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, dari mineral atau sediaan galenik lainnya, atau campuran bahan-bahan tersebut yang belum mempunyai data klinis dan dipergunakan dalam usaha pengobatan berdasarkan pengalaman. Ini beberapa pengertian ya, tadi obat tradisional Indonesia yang diambil dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 maupun dari pengobatan tradisional dan dari obat tradisional. Kriteria obat bahan alam yang pertama, kalian melihat di layar ada 3 logo obat bahan alam yang sering kita jumpai dalam produk
yang beredar di masyarakat. Yang pertama, ada logo jamu. Logonya seperti yang kalian bisa lihat sendiri di layar. Nah, obat ini disediakan secara tradisional. Dalam bentuk apa, Bu? Dalam bentuk sediaan seduhan, kemudian ada pil, ada juga bentuk larutan. Dia berdasarkan resep turun-temurun dan dinyatakan aman sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Serta klaim khasiatnya dapat dibuktikan berdasarkan data empiris. Kemudian jamu juga dapat dikatakan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Ini untuk jamu. Biasanya jenis klaim penggunaan obat jamu ini diawali secara tradisional, digunakan untuk apa? Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah yang namanya golongan obat herbal terstandar atau OHT. Dia berasal dari ekstrak bahan tumbuhan, hewan maupun mineral, di mana proses pembuatannya lebih kompleks, memerlukan tenaga kerja dengan pengetahuan dan keterampilan pembuatan ekstrak. Perlu uji praklinik untuk pembuktian ilmiah mengenai standar kandungan pembuatan ekstrak tanaman obat, standar pembuatan obat yang higienis, kemudian melakukan uji-uji praklinik seperti toksisitas akut maupun kronis. Ini obat herbal terstandar, logonya seperti yang bisa kalian saksikan di layar. Kemudian yang ketiga ada yang namanya fitofarmaka. Logonya seperti itu ya. Dia adalah obat tradisional yang disejarkan dengan obat modern. Kenapa? Karena pembuatannya yang telah terstandarisasi dan khasiatnya telah dibuktikan secara uji klinis ke manusia. Kemudian dosis pada hewan percobaan di uji praklinik sebelumnya telah dikonversi ke dosis aman bagi manusia. Sehingga banyak sekali untuk saat ini para tenaga medis meresepkan obat-obat modern atau obat paten yang berkomplementer atau diresepkan juga bersama dengan obat-obat tradisional Indonesia, khususnya yang di golongan fitofarmaka. Tadi ya, karena sudah diujikan kepada manusia atau uji klinis. Ini sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM tahun 2004. Bisa kalian cek sendiri di internet apabila ingin mengetahui lebih lengkap lagi. Ini hanya saya sajikan secara singkat saja. Kemudian penemuan dan pengembangan obat. Ya, jadi ada proses di mana suatu obat tradisional itu bukan langsung jadi di pabrik farmasi, terus udah kalian minum aja. Dapat ditemukan atau dapat dicari di berbagai apotek atau pelayanan kesehatan kefarmasian lainnya. Tidak. Ternyata pengembangan dan penemuan obat tradisional itu sangat rumit, sangat lama. Kenapa bisa lama sih, Bu? Mari kita lihat satu persatu. Jadi tahapan pertama dalam penemuan obat, yang pertama adalah identifikasi dan validasi target. Ya, dilakukan high throughput screening awal. Kemudian ada lagi hit to lead, menentukan senyawa-senyawa mana yang dikatakan senyawa aktif dari suatu tumbuh-tumbuhan misalkan, atau sampelnya tanaman, hewan maupun mineral. Kemudian dioptimasi nih senyawa aktifnya. Nah, itu membutuhkan kurang lebih sekitar 6 tahun penelitian. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah uji praklinik. Ya, itu pengujian ke hewan. Ada yang namanya uji absorpsi, uji distribusi, uji metabolisme, dan uji ekspresi. Kalau ke hewan namanya uji in vivo. Ya, tapi kalau in vitro itu secara di luar tubuh dari hewan percobaan menggunakan cawan petri. Biasanya itu di lab mikrobiologi dan akan menggunakan media agar sebagai media pertumbuhan dari bakteri yang akan kita tumbuhkan. Nanti akan kita uji dengan menggunakan sampel tanaman kita misalkan. Apakah itu misalkan berfungsi untuk sebagai antibakteri, maka sampelnya akan dimasukkan ke dalam media agar seperti itu, dan juga uji toksisitas. Tadi tahap pertama penemuan obat sekitar 6 tahun. Kalau uji praklinik sekitar 1 sampai 2 tahun ya, sudah memakan waktu 8 tahun.
Terus tahapan yang ketiga ada yang namanya uji klinis. Uji klinis ini terbagi menjadi beberapa fase. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Setelah itu produknya akan diedarkan ke pasaran dan akan dilakukan review dan persetujuan FDA. FDA itu dari luar negeri, Food Drug Administration, kalau di Indonesia namanya Badan POM. Setelah itu, ketika nanti produknya mungkin ada kekurangan-kekurangan sedikit, misalkan, oh ternyata ada sedikit masalah nih di obat bahan alamnya ya, maka akan dilakukan uji klinis fase keempat melalui pengawasan keamanan pasca pemasaran. Ini berlangsung selama 6-7 tahun. Nah, kalau di total-totalin itu tadi ya 6 tambah 2 tambah 7, kurang lebih 15 tahun untuk mendapatkan obat tradisional yang terbaru, khususnya logo Phytopharmaka. Kurang lebih memakan biaya sekitar 314 juta US dollar ya, atau 2,8 miliar rupiah ya, untuk satu jenis obat tradisional Indonesia. Di Indonesia jenis Phytopharmaka baru di bawah 30 jenis saja. Jadi sangat berpotensi sekali bagi para peneliti di Indonesia untuk dapat menaikkan standar pemeriksaan obat tradisional Indonesia tersebut dari jamu ke OHT atau obat herbal terstandar sampai akhirnya menjadi Phytopharmaka. Diperlukan waktunya 15 tahun dengan biaya yang tidak cukup murah ya, sangat mahal. Kemudian tadi uji klinik kita udah uji fase 1, 2, 3, 4. Nah, itu apa saja sih Bu? Fase pertama itu fase untuk menguji keamanan dan dosis obat. Berapa banyak sih? Kurang lebih 20-100 relawan sehat. Dan durasinya selama beberapa bulan dilakukan proses uji klinisnya. Nah, kurang dari 70% obat yang diujikan lolos ke fase uji klinis selanjutnya. Kemudian ke fase 2 nih. Fase 2 fungsinya untuk menguji efikasi atau khasiat obat, efek samping, dan efek-efek lainnya yang merugikan di obat tradisional tersebut. Dia kurang lebih 100-500 pasien, kemudian durasinya beberapa bulan hingga 2 tahun, dan 33% obat yang diujikan lolos ke fase uji selanjutnya. Terus fase ketiga Bu, untuk menguji apa? Masih menguji efikasi, tapi dia juga mengawasi reaksi obat yang tidak diinginkan. Hasilnya jauh lebih banyak, 1.000 sampai 5.000 relawan pasien. Durasinya lebih lama lagi karena tadi ya semakin banyak pasiennya semakin lama waktunya, 1-4 tahun. 25-30% obat yang diuji lolos ke fase uji klinis selanjutnya. Kemudian diperiksa oleh yang namanya Badan POM untuk membuktikan benar nggak sih obat tradisional ini aman dan khasiatnya atau efikasinya baik sehingga dapat memenuhi persyaratan untuk dipasarkan. Proses review oleh Badan POM ini berlangsung 6-10 bulan. Setelah itu ada yang namanya pengawasan keamanan pasca pemasaran, masuknya ke fase 4. Itu untuk menguji studi keamanan dan efikasi pada cakupan pasien yang jauh lebih luas. Jadi dia di atas 5.000 pasien, tadi kan sampai 5.000, ini 1.000 sampai 5.000 lebih lah pokoknya. Ya, ini dari tahapan penemuan dan pengembangan obat di Indonesia sesuai dengan putusan dari Badan POM. Kemudian Bu Ellen, bagaimana sih caranya memilih obat tradisional yang baik, yang kira-kira dia sesuai dengan persyaratan Badan POM dan dia memiliki khasiat yang bermutu? Yang pertama yang harus kalian lihat pertama kali adalah cek kemasannya dulu dalam produk obat tradisional. Ya, kemasannya tidak boleh bocor, dia harus dalam keadaan baik, tidak menggelembung, tidak penyok, tidak bergambar organ tubuh dan gambar-gambar vulgar, karena itu tidak diizinkan diletakkan pada kemasan obat tradisional Indonesia. Yang kedua, cek yang sering kalian lupakan adalah tanggal kadaluarsa, yaitu batas waktu atau tanggal yang diperbolehkan bagi obat tradisional untuk dikonsumsi masyarakat.
Kemudian cek izin edarnya, dia benar nggak diterbitkan oleh Badan POM. Nanti akan ada tulisan atau kode registrasi POM spasi TR atau POM spasi TI atau POM spasi TL atau POM spasi HT atau POM spasi FF, ditambahkan atau spasi lagi dengan 9 digit angka. Kalian bisa lihat sendiri ada TL itu produk lokal, TI produk impor, TL produk lisensi, HT herbal terstandar, dan juga FF fitofarmaka. Nah, ini termasuknya di golongan mana? Dan nanti kan juga di dalam kemasannya ada yang namanya logo dari obat bahan alam yang tadi saya telah sebutkan di slide kedua atau ketiga, saya lupa. Jadi kalian bisa cek sendiri apakah dia jamu, apakah dia obat herbal terstandar, atau dia fitofarmaka. Yang terakhir adalah cek labelnya. Apakah memuat informasi nama produknya, ada nggak berat isinya, isi bersihnya berapa gram misalkan. Terus nama produksinya itu dari mana, kalau dia dari lokal, kalau dari impor lihat impornya dari mana. Semua pasti tertera di dalam kemasan. Ada juga nomor izin edar, komposisinya isi apa saja, kode produksinya bagaimana, kemudian aturan pakainya seperti apa, apakah diseduh, apakah ditambahkan apa gitu ya. Terus kegunaan dan cara penggunaannya bagaimana, dan yang terakhir perhatian dan peringatan. Biasanya maaf, obat ini tidak boleh dikonsumsi oleh wanita hamil dan menyusui, mungkin seperti itu. Ini cara memilih obat tradisional yang sesuai dengan keputusan Badan POM. Nah, kemudian bagaimana sih Bu proses pembuatan dari awal menjadi bentuk sediaan dalam aplikasi obat tradisional? Misalkan ini saya kasih contoh, ada yang namanya rizoma. Ini adalah rizoma atau umbi dari tanaman temulawak atau rimpang temulawak. Setelah itu akan dilakukan proses perajangan, ya, pembuatan simplisia menjadi bentuk rajangan. Kemudian di grinder menjadi serbuk rizoma. Kemudian akan dilakukan proses ekstraksi. Dari ekstraksi akan menjadi ekstrak cair nih. Kemudian diuapkan atau freeze drying menjadi ekstrak-ekstrak kering. Bisa dimasukkan ke dalam kapsul, kemudian bisa dimasukkan ke dalam atau dibuat dalam bentuk pil, kemudian tablet, bisa juga jadi sabun, jadi sirup, terserah. Ya, ini proses pembuatan dari awal menjadi bentuk sediaan obat tradisional Indonesia. Ini beberapa contohnya produk obat tradisional Indonesia. Ada juga yang tidak dilakukan proses dari awal sampai akhir, cukup dikeringkan kemudian dirajang menjadi bentuk rajangan. Ada bentuk serbuk, ya, serbuk yang dikemas, serbuk dalam kantong juga bisa. Ada bentuk permen tablet hisap, lozenges ya. Kemudian ada tablet effervescent yang dia akan mengeluarkan bunyi ketika diminum, ketika ditambahkan air. Kemudian ada kapsul keras, ada tablet tempa, ada tablet salut gula bentuk sediaannya. Ada juga tablet salut film dan juga ada bentuk pil. Ini beberapa contoh dari aplikasi obat tradisional Indonesia yang ada di pasaran. Ya, ini ada yang namanya obat modern asli Indonesia. Tahun 2020 Badan POM mengeluarkan obat modern asli Indonesia yang sudah melalui berbagai proses, kemudian terstandarisasi dan dinyatakan aman serta bermutu yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Ya, ini beberapa contoh produk yang ada di obat modern asli Indonesia, Badan POM Indonesia. Ini juga sama, ya. Nah, kemudian tadi kan kita sudah memilih nih bagaimana cara memilih produk obat tradisional yang baik dan benar lah yang dapat kita konsumsi. Ternyata juga kalian yang perlu waspadai, ada beberapa produk obat tradisional itu melakukan berbagai pelanggaran. Ya, yang pertama, dia tanpa izin edar. Padahal tadi di beberapa saat sebelumnya saya sudah katakan cek label kemasan. Dia punya nomor izin edar atau tidak. Kalau tidak ada, berarti dia termasuk dalam jenis pelanggaran. Yang kedua, dia mengandung BKO tidak atau bahan kimia obat. Namanya juga obat herbal. Jadi nggak boleh mengandung obat-obat seperti phenylbutazon yang banyak ditemukan di pasaran. Ya,
Jadi obatnya untuk mengurangi gejala demam misalkan, atau gejala flu, atau gejala pusing, atau apapun, penghilang nyeri. Nah, yang berefek bukan ke obat tradisionalnya, tapi lebih dari obat, bahan kimia obat phenylbutazon, seperti itu. Ya, ini juga tidak boleh ada di dalam sediaan produk obat tradisional Indonesia. Kemudian ada juga yang tidak memenuhi persyaratan, tidak loloslah dari pemeriksaannya Badan POM. Apa saja sih Bu? Yang pertama, tidak memenuhi syarat parameter uji mutu, ya, parameter uji organoleptis, rasa, bau, dan lain sebagainya. Kemudian ada kadar airnya tidak sesuai, cemaran mikrobanya ada juga ada aflatoksin total, dia ternyata mengandung logam berat, terus bobotnya kok beda-beda ya, itu masuk di dalam keseragaman bobot. Terus waktu hancurnya beda, kok baru masuk di lidah udah hancur, padahal dia harusnya masuknya di dalam lambung, misalkan seperti itu. Mulai hancurnya di dalam lambung. Terus volume terpindahkan, pH-nya juga berbeda, bahan tambahannya lebih banyak mungkin daripada obat tradisionalnya, makanya tidak berefek sama sekali untuk masyarakat. Dan tidak sesuai dengan bentuk sediaan. Di luar tulisannya bentuk pil, di dalam tulisannya serbuk. Ya, dan cara penggunaannya harusnya diseduh, ternyata disuruhnya ditelan, misalkan seperti itu. Ini beberapa bentuk jenis pelanggaran produk obat tradisional Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan POM. Ya, ini juga ya, tidak boleh ada dalam Badan POM, dalam produk kemasan obat tradisional Indonesia, klaimnya berlebihan, mengandung asam urat, kolesterol, stamina, pegalinu, pusing, susah buang air besar misalkan, itu terlalu berlebihan gitu ya. Biasanya tuh hanya 1 atau 2 lah minimal untuk untuk efikasi dari suatu produk obat tradisional. Kemudian izin edarnya fiktif, makanya bisa dicek di yang namanya cek.badanpom.go.id. Bener nggak sih izin edarnya ini terdaftar di Badan POM? Kalau nggak ada, berarti dia adalah obat palsu. Terus ada juga penandaan gambar vulgar. Mungkin memang obat tradisional Indonesia itu untuk meningkatkan stamina misalkan, tapi tidak boleh juga tidak boleh juga menggunakan gambar-gambar yang tidak baik atau vulgar, dan klaimnya otomatis secara berlebihan, gitu ya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Kita akan lanjut lagi di lain kesempatan.